Selanjutnya, kita akan menginput transaksi penyesuaian, yaitu transaksi 27. Ya, untuk yang A ini ada rekening koran Bank Mandiri bulan Desember. Kemudian diketahui bahwa pendapatan bunganya 2.655.888. Kemudian beban administrasinya 300.000. Kita akan hitung dulu. Untuk dokumen 27 yang A, ini diketahui bahwa cash in bank belum ya? Cash in bank, maaf. Interest income yaitu sebesar Rp2.655.888. Kemudian ada juga bank servis atau biaya admin, yaitu sebesar 300.000. Kemudian kita hitung selisih antara interest income dan bank servis. Ini biasanya kalau di rekening koran, kalau adanya pendapatan bunga atau interest income, ini ketika adanya biaya admin atau bank servis, itu biasanya otomatis mengurangi dari interest income. Nah, untuk selisih ini akan masuk ke cash in bank. Kemudian kita masuk ke Mayop. Nah, di sini kita klik menu banking, kemudian di sini ada reconcile. Nah, untuk direkonsil, untuk akunnya kita pilih cash in bank ya. Kemudian di sini kita isi tanggal 31 Desember 2018. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita di sini ada tombol checklist, kemudian kita checklist semuanya. Nah, setelah di checklist, pastikan bahwa out of balance-nya 0. Kemudian untuk total cash in bank yaitu 331.986.000. Nah, kemudian total yang ini kita masukkan ke sini 331.986. Nah, ini cash in bank yang ada di cash in bank sebelum penyesuaian. Reconcile. Yaitu tadi 331.96000. Nah, kemudian kita totalkan cash in bank ini dan cash in bank sebelum rekonsil. Cash in bank akhir, yaitu sebesar
334 341 888. Kemudian setelah hasilnya didapat, ya, jadi cash in bank yang sebelum rekonsiliasi ditambah selisih antara interest income dan bank service charge. Kemudian kita buka lagi aplikasi Mayobnya. Nah, di sini kita klik di New Statement Balance 334 341 888. Kemudian di enter. Nah, out of balance-nya min 2.355.888. Kemudian di bawah ada bank entry, kita klik bank entry. Kemudian di sini ada kolom service charge. Ya, di sini kita isi bank service itu berapa? 300.000. Kemudian ID-nya kita lihat BKM 123 strip 3, tanggalnya 31 Desember 2018. Kemudian expand account-nya kita cari bank service. Oke. Untuk memonya kita isi biaya administrasi bank. Kemudian yang bawah interest earned kita isi yaitu 2.655.888. ID-nya sama, BKM 12 strip 3, kemudian tanggalnya sama, 31 Desember 2018. Income account-nya kita pilih interest income. Kita cari interest income. Interest. Oke. Interest income. Kemudian memonya kita isi pendapatan bunga. Kalau sudah, kemudian kita pilih record. Oke. Kalau sudah seperti ini, out of balance-nya sudah 0. Kemudian kita klik reconcile. Kemudian pilih reconcile. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, berarti yang kita masukkan, reconcile yang kita input ini biaya admin sama pendapatan bunga, ini sudah sesuai. Kemudian kita cancel. Di sini yang B, data penyusutan aktiva tetap bulan Desember 2018, building 1.250.000, kemudian equipment 1.250.000. Oke. Untuk penyusutan ini tinggal memasukkan saja, tidak perlu dihitung. Ya. Untuk langkahnya kita balik lagi ke aplikasi Mayob. Kemudian kita pilih account. Kemudian kita pilih record journal entry. Nah, di sini untuk B, general journal itu BM 12 strip 3, kemudian 31 Desember 2018. Memonya penyusutan aset dan piutang.
Nah, untuk penyusutan akun yang mempengaruhinya, yang pertama ada depreciation building expense, yaitu sebesar 1.250.000. Kemudian enter. Kemudian kita cari lagi depreciation equipment expense. Nah, 1.250.000. Kita mencatat dulu yang debit, kemudian selanjutnya kita mencatat atau akan memasukkan yang berada di sisi kredit. Yang pertama, akumulasi depreciation building, yaitu 1.250.000. Kemudian yang kedua, ini akumulasi depreciation equipment, di kredit 1.250.000. Pastikan out of balance-nya 0 ya. Kemudian kalau sudah sesuai antara debit dan kredit ya. Kemudian kita record. Oke. Kemudian sebelum menginput lagi jurnal, kita akan lihat dulu soalnya. Ini tinggal yang C, dokumen 27 yang C. Kerugian piutang ditaksir 5% dari saldo piutang akhir tahun. Kita hitung dulu saldo piutangnya berapa. Ini yang C ya. Kalau yang B tadi langsung ke jurnal, kita yang C. Untuk C, total piutang. Ini jumlah piutangnya, kita cari. Untuk piutang itu, kita lihat di neraca saldo, piutang itu 224.420.000. 224.420. Kemudian kita hitung 224.420.000 ya. Ini untuk jumlah piutangnya diambil dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian ini kerugian ditaksir sebesar 5% ya. Kita hitung 224.420.000 ini dikali 5%. Hasilnya 11.221.000. Nah, karena perusahaan itu memiliki cadangan, setiap perusahaan ini sudah antisipasi, jadi adanya cadangan kerugian ini jika ada pihak perusahaan lain yang memiliki hutang ternyata tidak bisa membayarnya. Nah, di sini untuk PT Cahaya, sedangkan allowance for uncollectible account-nya sebesar Rp7.200.000. Kita akan masukkannya. Nah, ini allowance-nya tadi Rp7.200.000. Oke. Kemudian kita hitung kerugiannya, beban kerugiannya tinggal berapa lagi. 11 juta dikurangi cadangan. Nah, ternyata masih ada beban kerugiannya sebesar 4.021.000. Kita akan masukkannya. Ini masih BM 12 strip 3
tanggal 31 Desember 2018, penyesuaian kerugian piutang. Nah, kemudian kita pilih akunnya. Yang pertama, karena masih ada beban, ya, BD Expense. Besar 4.021.000, 4.021.000. Kemudian akun kreditnya ini ada allowance di kredit sebesar 4.021.000. Kemudian kita enter. Kemudian CTRLR, General Journal. Jurnalnya sesuai dengan yang barusan di input. Kalau sudah, kemudian kita klik OK, kemudian kita pilih record. Kemudian kita cancel. 28. Nah, untuk dokumen 28, data penyesuaian akhir periode, yang pertama persediaan akhir sublease dinilai sebesar 3 juta. Kita lihat dulu, kita hitung dulu ya, ini untuk dokumen 28. Untuk sublease, kita lihat dulu. Untuk office sublease ternyata dari neraca saldo sebelum penyesuaian itu 14.550.000. 14.550.000. Ini sebelum penyesuaian. Kemudian ini sisa office sublease Desember tadi sebesar 3 juta. Maka yang terpakai berarti office sublease dikurangi sisa office sublease bulan Desember. Ternyata yang sudah terpakai itu 11.550.000. Kita masukkan ke aplikasi Mayob, account, record journal entry, kemudian general journalnya BM 12-4, kemudian tanggal 31 Desember 2018, penyesuaian perlengkapan. Kemudian kita enter. Yang pertama kita akan masukkan sublease expense. Kemudian 11.550.000. Kemudian yang kedua
itu office supplies dikredit sebesar 11.550.000. Kemudian untuk yang beban sewa yang telah kadaluarsa itu sebesar 3 juta. Kemudian beban asuransi yang telah kadaluarsa ini 1.500.000. Kita akan langsung memasukkan saja. Untuk beban sewa dan asuransi di sini sudah diketahui bahwa kadaluarsa ini logikanya sudah terlalui atau sudah terpakai. Maka untuk metode yang digunakan untuk pencatatan beban sewa dan asuransi, kita akan menggunakan metode neraca. Karena metode neraca yaitu apabila sewa yang sudah dilalui atau sudah terpakai, maka akan dicatat menggunakan metode neraca. Jika sewa belum dilalui atau belum terpakai, maka itu akan menggunakan metode laba rugi. Karena ini sudah diketahui, sudah kadaluarsa, maka ini otomatis menggunakan metode neraca. Untuk jurnalnya, untuk metode neraca, yang pertama itu ada beban asuransi atau insurance expense sebesar 1.500.000. Kemudian ada prepaid insurance. Ini dikredit. Kemudian yang kedua itu ada rent expense besar 3 juta. Kemudian ada prepaid rent yaitu sebesar 3 juta dikredit. Kemudian di enter. Nah, untuk pencatatan ini dokumen 28. Jika kalian ingin pencatatannya misalkan di debit terlebih dahulu, boleh silakan yang di debit di depan, baru yang nanti tahap kedua dikredit semuanya disatukan. Jadi sublease expense, insurance expense, kemudian rent expense boleh disatukan, kemudian nanti di bawah office sublease, kemudian prepaid insurance sama prepaid rent. Ya, kalau ini karena kita menghitungnya satu-satu, jadi biar kalian tidak pusing, jadi debit kredit debit kredit debit kredit. Tapi kalau misalkan di prakteknya kalian mau memasukkannya dulu yang debit baru yang kredit, itu boleh saja. Kemudian kita tekan CTRL-R. Nah, ini untuk jurnalnya sama saja dengan yang barusan di input. Kalau sudah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih record. Kemudian cancel. Dokumen 29. Untuk dokumen 29 ini nomor BKM 125. Di sini penyesuaian akhir periode telepon yang terutang dan akan dibayar bulan Januari 2019 sebesar 850.000. Kemudian listrik dan air yang terutang dan akan dibayar bulan Januari 2019 sebesar 1.250.000. Kita ke aplikasi Mayobnya. Kemudian account record journal entry. Di sini kita masukkan BM12-5. Tanggalnya 31 Desember 2018. Memonya penyesuaian listrik dan telepon. Kemudian kita ke akun. Yang pertama kita akan memasukkan akun telepon dulu.
kita cari telepon expense. Nah, telepon expense, kemudian nominalnya 850.000, kemudian kita pilih lagi listrik itu masuk ke utility expense sebesar 1.250.000. Kemudian karena ini transaksinya udah tapi pembayarannya belum dilakukan, maka akunnya kita masuk ke accrued expense di kredit. Enter, pastikan out of balance 0. Kalau sudah, kita tekan CTRL-R. Nah, jurnalnya sama ya, debitnya ada telepon expense sama utility, kreditnya ada accrued expense. Jika sudah, silakan klik OK, kemudian pilih record, kemudian cancel. Dokumen 30 ini oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Kita lihat dulu untuk neraca saldonya, posisi PPN income, PPN outcome dan income. Income kita kasih warna dulu. Ini untuk PPN income ya. Kemudian untuk PPN outcome, ini PPN income posisinya di debit. Kemudian untuk posisi akun PPN outcome, ini posisinya di kredit. Kita akan tutup ya, menutupnya, kemudian nanti selisihnya akan dimasukkan ke PPN payable. Nah, kita masuk lagi ke aplikasi Mayom. Kita pilih menu account, kemudian record journal entry. Di sini kita masukkan BM126, BM12/6, kemudian tanggal 31 Desember 2018, kemudian memonya penyesuaian PPN ya. Kemudian kita masukkan yang pertama ini, kita masukkan posisi debit. Tadi posisi PPN outcome itu di kredit, kita akan membalikan ke posisi debit. PPN outcome. Nominalnya 32.980.000. Kemudian untuk di kredit, kita akan memasukkan PPN income. Karena tadi posisinya di debit, kita kembalikan atau balikan ke kredit, yaitu sebesar 7.160.000. Kemudian selisih antara PPN outcome dan PPN income kita masukkan ke PPN payable. Nah, untuk selisihnya kita simpan di kredit, yaitu sebesar 25.820.000. Kemudian kita kita enter dulu. Kemudian kita klik CTRL-R. Nah, untuk debitnya PPN outcome, kemudian PPN income di kredit, dan selisihnya masuk ke PPN payable. Kemudian kita klik OK, kemudian kita pilih record, cancel. Input yang nomor 1, kemudian kita akan menginput yang terakhir, nomor 2, yaitu hitung pajak PPh badan sesuai dengan peraturan perpajakan, di mana wajib pajak merupakan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu PP nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% dan peredaran bruto bulan yang bersangkutan. Kita hitung dulu.
ya. Peredaran bruto diambil dari penjualan, tapi bukan ditambah dengan penjualan sebelumnya. Kita lihat di buku besar, kita lihat di penjualan. Nah, untuk penjualan untuk bulan Desember ini ada 162.200.000 sama 27.600.000 ini yang masuk ke penjualan. Kita akan menghitungnya. Dokumen 30, ini nomor 2 ya. Kita hitungin dari sales. Penjualan 1, penjualan 2, kemudian tadi yang penjualan 1 itu 162.200 sama 27.600. 162.200.000. Kemudian penjualan kedua 27.600.000. Oke. Kemudian kita totalkan. Nah, kemudian peredaran brutonya pajaknya pajaknya 0,5%. Kita hitung sama dengan jumlah peredaran bruto dikali 0,5%. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya 949.000. Kemudian kita masuk ke aplikasi Mayop. Kita pilih menu account, kemudian record journal entry. Kemudian di sini BM12-6. Kemudian tanggal 31 Desember 2018. Kemudian memonya penyesuaian PPh badan. Kemudian kita masukkan yang pertama itu income tax expense. Income tax expense. Rp949.000. Kemudian income tax payable. Oke. Kemudian CTRR. Nah, debitnya income tax expense, kreditnya income tax payable. Kalau sudah, kita klik OK, kemudian kita pilih record. Kemudian cancel.